Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أجمعين. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing di atas jalan-jalan hidayahnya, di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan yang mengarahkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta sahabat-sahabat beliau, dan juga setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas jalan yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas hadiyu, di atas petunjuk dan sunnah yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini Allah jadikan ke dalam bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia di dunia dengan petunjuk-petunjuk beliau, serta berbahagia di hari kiamat nanti dengan syafaat beliau, dengan dikumpulkan ya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah muliakan, sebelum kita melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan dua kitab. Yang pertama Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Demikian pula kitab Umdatul Ahkam buah karya Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sebagai muqaddimah di pertemuan pertama kita setelah libur Ramadan dan juga awal Syawal, tidak ada seorang pun di antara orang-orang beriman melainkan dia memiliki harapan dan juga keinginan agar tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala ajal menjemput dirinya, maka dia wafat dalam kondisi husnul khatimah, mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Ini merupakan harapan semua orang-orang beriman. Mengakhiri kehidupan dunianya di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas nikmat iman, di atas nikmat Islam, dan di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah yang Allah muliakan, harus kita fahami bersama bahwasanya untuk mendapatkan harapan yang kita harapkan tersebut, maka harus ada ikhtiar yang wajib kita usahakan. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha yang wajib kita lakukan. Maka Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana cara yang harus ditempuh oleh seorang hamba agar dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wafat dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi akhir yang baik, di atas iman, di atas Islam, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa lihat firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah tabaraka wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya. Karena dua hal ini harus berjalan beriringan, antara ucapan lisan, ikrar lisan, dengan keyakinan hati, itu harus berjalan beriringan. Maka orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwasannya Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut, maka konsekuensi terbesar orang-orang beriman adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istaqamu." Kemudian mereka berusaha untuk istiqamah di atas jalan keimanan. Ya. Maka orang-orang beriman yang berusaha untuk menjalankan konsekuensi keimanannya dan dia berusaha untuk istiqamah di atas jalan iman tersebut, apa buahnya jamaah yang Allah muliakan? Apa buah yang kita dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada orang-orang seperti itu, kepada orang-orang beriman dan dia berusaha istiqamah di atas keimanannya. Para ulama mufassirin menjelaskan di dalam kitab-kitab tafsir mereka, ya, seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwasanya di antara saat, di antara masa, di antara waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya kepada orang beriman adalah di akhir kehidupannya. Pada saat-saat sakaratul maut menghampiri seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan bala tentara dari kalangan malaikatnya kepada si mukmin tersebut di akhir kehidupannya. Ya, karena akhir kehidupan adalah waktu-waktu yang paling krusial, yang paling menentukan dalam diri seorang hamba. Maka seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kuatkan imannya, Allah akan kuatkan Islamnya dengan menurunkan, ya, bala tentara Allah dari kalangan malaikat-malaikatnya. Inilah di antara waktu, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikat Allah kepada seorang mukmin. Yang mana malaikat tersebut tatkala dia mendatangi orang mukmin di akhir kehidupannya, maka malaikat berkata kepada si mukmin atau mukminah tersebut, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu merasa khawatir dengan kehidupan akhirat setelah kematian, wa la tahzanu, dan jangan bersedih hati dengan kehidupan dunia yang akan kamu tinggalkan. Ini sebagai bentuk, ya, busra dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin di akhir hayatnya. Wahai mukmin, wahai mukminah, tatkala engkau akan meninggalkan dunia yang fana, maka jangan khawatir. Jangan khawatir akan kehidupan akhirat. Karena kehidupan akhirat bagi orang-orang beriman, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal bagi seorang mukmin. Wala tahzanu, dan jangan kamu merasa bersedih hati dengan gemerlapnya dunia yang akan kamu tinggalkan, ya, dengan semua kenikmatan dunia yang kamu tinggalkan. Karena apa yang akan kamu dapatkan dalam kehidupan akhirat itu lebih baik, ya, bagi orang-orang yang beriman. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau wahai mukmin dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang dahulu kamu dijanjikan, ya, di dalam kehidupan dunia. Maka dari ayat yang mulia ini, jamaah yang Allah muliakan, kita bisa mengambil faedah yang sangat besar, bahwasannya, ya, cara untuk mendapatkan husnul khatimah
adalah menggabungkan antara keimanan dan keistiqamahan. Ya, karena rumus husnul khatimah itu iman dan istiqamah. Orang-orang yang beriman dan dia menjalankan konsekuensi keimanannya, kemudian dia berusaha untuk istiqamah di atas jalan keimanan tersebut, maka biidznillah azza wa jalla, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan anugerahkan kepada dirinya akhir kehidupan yang baik. Ya. Dan ini yang berat jamaah yang Allah muliakan. Ya, perkara terberat dalam kehidupan seorang hamba adalah istiqamah. Hal terberat ya dalam kehidupan kita adalah istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya dua musuh yang senantiasa berusaha memalingkan kita dari jalan-jalan keistiqamahan. Ya, untuk istiqamah di atas ketaatan itu bukan perkara yang ringan. Ya, istiqamah menjalankan salat 5 waktu, istiqamah ya berusaha datang ke majelis-majelis ilmu, berat. Ya, istiqamah menahan lisan dari ucapan-ucapan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah menjaga pandangan mata, ya, itu bukan perkara yang ringan. Ya, maka orang yang istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan balasan akhir kehidupan yang baik. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, kata beliau, afdalul karamati al-istiqamatu ala ta'atillahi azza wa jalla. Seafdal-afdalnya karamah, seafdal-afdalnya ya pemberian Allah kepada seorang hamba adalah nikmat diberikan taufik untuk istiqamah di atas jalan ketaatan kepadanya. Ya, untuk istiqamah datang ke majelis ilmu ringan apa berat jemaah? Berat. Untuk mengistiqamahkan mata ya selama hadir di majelis ilmu ringan apa berat? Berat. Apalagi sekarang gangguannya lebih besar ini. Ya, ujiannya lebih besar. Ya, sebelum ya libur nggak ada AC. Ya, sekarang sudah ada AC. Tambah berat ujian kita ini. Ya, tambah berat ujian istiqamah. Ya, untuk apa? Yakni istiqamah menahan ya kantuk itu lebih berat pada hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk terus istiqamah. Ya, nggak ngantuk selama ya, kajian kita berlangsung. Jadi kita punya dua musuh yang senantiasa berusaha menghalangi kita dari jalan keistiqamahan. Yang pertama, ya musuh yang bersifat internal, yaitu hawa nafsu kita. Yang kedua, musuh yang bersifat eksternal, yaitu syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia, yang berusaha menghalangi seorang hamba dari jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak mungkin seorang hamba mampu istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan-jalan ketaatan, melainkan dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak ada doa yang lebih agung untuk diucapkan lisan-lisan seorang hamba melainkan doa isti'anah
minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, bantu hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik, untuk senantiasa berzikir mengingat Engkau. Wa syukrika, dan bantu hamba-Mu yang lemah ini untuk senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Wa husni ibadatik, dan bisa beribadah dengan baik kepada Engkau. Ya, karena berzikir, bersyukur dan beribadah adalah jalan kemuliaan, jalan kelapangan, dan jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gak mungkin kita mendapatkan sa'adah, ya, kebahagiaan dunia dan akhirat, melainkan dengan 3 hal tadi. Berusaha untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk senantiasa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak, ya, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta keistiqamahan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, minta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah ditambah keimanan akan mengantarkan seorang hamba kepada husnul khatimah. Ya, jadi kita wajib untuk mujahadatun nafs, ya, berjihad melawan hawa nafsu kita, memaksakan diri kita untuk tetap istiqamah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara seafdal-afdalnya ketaatan adalah ketaatan yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama. Karena dengan ilmu inilah kita bisa mengenal Allah. Dengan ilmu inilah kita bisa mengenal syariat Allah. Dengan ilmu kita bisa mengenal, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah kepada kita. Maka ilmu, kata para ulama, adalah pondasi kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, maka kuncinya adalah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, maka kuncinya adalah ilmu. Maka talabul ilmi adalah sebuah keharusan, sebuah kebutuhan bagi setiap hamba yang menginginkan untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhiratnya. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini sebagai muqaddimah, ya, tentang pentingnya keistiqamahan di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Al-Mubajjal, Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dan merahmati semua ulama kaum muslimin. Kita masuk poin yang ke-26, ya, tentang seafdal-afdal manusia dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Berkata penulis rahimahullahu taala, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan. Nuqaddim haula'i ats-tsalatsah kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dzalik. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan sebaik-baik manusia dari umat ini dari umat Islam setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah manusia-manusia terbaik ya dari kalangan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan. Nuqaddim haula'i tsalatsa. Kita mendahulukan ya mereka bertiga kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka didahulukan oleh para sahabat. Ya. Mereka diutamakan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Lam yakhtalifu fi dzalik. Ya, mereka tidak berselisih dalam hal tersebut tentang orang yang paling utama dari umat Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, kemudian Umar bin Khattab yang kedua, kemudian Uthman bin Affan yang ketiga. Thumma ba'da haula'i tsalatsa ashabus syura al-khamsah. Ya, kemudian setelah tiga orang tadi, maka orang yang paling utama dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahli syura. Ya. Ahli syura yang 5. Yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, maksud dari ahli syura di sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya untuk bermusyawarah menentukan khalifah setelah beliau, setelah Umar bin Khattab. Ya, tatkala Umar bin Khattab hendak meninggal dunia, maka Umar memerintahkan ada 6 orang ya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah di antara mereka agar mereka menunjuk ya siapa yang akan menjadi penerus Umar bin Khattab sepeninggal beliau. Maka 6 orang ini ya, yang pertama adalah Uthman bin Affan yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, mereka yang disebut dengan ahlu syura. Ya, ahlu syura. 6 orang sahabat yang ditunjuk langsung oleh Umar bin Khattab ya untuk bermusyawarah menentukan siapa khalifah setelah beliau. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kulluhum yasluhu lil khilafati wa kulluhum imamun. Ya, semua mereka itu yakni ahli syura tadi, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk meneruskan khilafah Umar bin Khattab. Wa kulluhum imamun, dan semuanya adalah imam.
Ya, orang-orang yang memang layak untuk ditunjuk sebagai pemimpin. Wa nadhhabu fi dzalika ila hadithi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Imam Ahmad, ya kenapa kita mengutamakan sosok Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan? Ya, karena kita berpegang dengan hadis Abdullah bin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana Abdullah bin Umar pernah berkata, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafiruna Abu Bakrin wa Umar wa Uthman thumma naskut. Kata Abdullah bin Umar, dahulu ya, tatkala Nabi yang mulia masih hidup dan para sahabat bertebaran ya di kota Madinah, maka kita sering menyebutkan 3 sosok manusia yang paling utama. Ya, kita sebutkan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Ini sering kita sebut. Ya, sering disebut oleh para sahabat tatkala Nabi yang mulia masih hidup, tatkala para sahabat bertebaran di kota Madinah, yang menjelaskan akan keutamaan 3 orang tersebut. Thumma naskut. Ya, kemudian kami diam. Ya, kemudian kami diam. Kita sebutkan 3 manusia terbaik. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Ya. Thumma min ba'di ashabi syura ahlu badrin minal muhajirin. Ya, kemudian setelah ahli syura yang 6 orang tadi, maka ada para sahabat yang masuk dalam kalangan ahli Badr, yakni yang ikut perang Badar. Itulah sahabat-sahabat terbaik. Ya, setelah Khulafaur Rasyidun ditambah dengan ahlu syura. Ya, ditambah dengan ahlu syura. Para ulama menjelaskan, ya, di antara sahabat-sahabat yang paling utama setelah ahli syura tadi, ada 2 orang sahabat yang lain, ya, yang termasuk ke dalam golongan 10 orang yang mubasysyirina bil jannah. Ya, 10 orang yang dikabarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Ada 10 sahabat yang disebutkan secara bersamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya mereka adalah ahlul jannah. Ya, yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Talha bin Ubaidillah. Kemudian yang keenam Az-Zubair Ibn Al-Awwam. Yang ketujuh ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan ada Abdurrahman bin Auf. Ada Abdurrahman bin Auf. Ini 8 orang yang sudah kita sebutkan. Ya. Kemudian yang ke-9 ada sahabat Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid. Kemudian yang ke-10 ada sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi 8 sahabat yang kita sebutkan tadi, ya. Ada Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, kemudian ditambah ahli syura, kemudian ditambah 2 lagi, ya, Sa'id bin Zaid dan
Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Maka 10 sahabat tersebut dikenal dengan al-asyarah al-mubasysyarina bil jannah. 10 orang sahabat yang diberikan busyra, kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka, maka yang paling utama dari kalangan sahabat adalah orang-orang ya ahli Badar, yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin, ya kemudian ahli Badar dari kalangan orang-orang Ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala qadri al-hijrati was-sabiqah awalan fa awal, kata Imam Ahmad, sesuai dengan ya masa hijrah mereka dan masa masuk Islamnya mereka. Yakni yang paling utama dari kalangan ahli Badar yang ikut perang Badar pada ya tahun keberapa perang Badar ini? Perang Badar tahun keberapa Hijriyah? Tahun keberapa? Ada yang tahu perang Badar? Tahun keberapa Hijriyah jamaah? Tahun ke-2 Hijriyah. Ya, tahun ke-2 Hijriyah. Yang paling utama dari kalangan ahli Badar adalah yang paling pertama hijrah, ya, dan yang paling pertama masuk ke dalam Islam. Yang lebih dulu hijrahnya, maka yang lebih utama dari yang setelahnya. Yang lebih utama masuk Islamnya, maka itulah yang lebih utama ya dari yang masuk Islam setelahnya. Awalan fa awwal. Thumma afdalun nasi ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Kemudian ya setelah mereka, maka orang yang paling utama dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi secara umum. Ya, para sahabat Nabi secara umum. Ya. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Jadi sahabat itu ya mereka tingkatannya berbeda-beda, berlebih kurang satu sama lain. Ya. Secara personal maka mereka berlebih kurang. Ya. Tapi secara keseluruhan dari umat Nabi alaihi salatu wasalam, dari semua umat Rasulullah ya secara keseluruhan, maka yang paling utama adalah generasinya sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Tapi secara personal ya maka masing-masing berlebih kurang satu sama lain. Yang paling utama di antara mereka adalah khulafaur rasyidun. Ya, kemudian yang masuk ke dalam asyara al-mubasysyirina bil jannah. Kemudian setelah mereka adalah ahli Badar yang ikut dalam perang Badar. Kemudian setelah mereka, kata para ulama, ada orang-orang yang ikut dalam bai'atu yakni al-aqabah, yang ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa bai'atul aqabah. Ya. Kemudian ya para sahabat secara umum, mereka adalah manusia-manusia terbaik dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan definisi sahabat, apa itu sahabat? Definisi sahabat sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala di dalam kitab Nukhbatul Fikr, ya, karya beliau Nukhbatul Fikr fi mustalahi ahli al-athar,
kitab dalam bidang ilmu mustalahul hadis. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksudkan dengan sahabat, ya kapan orang itu dikatakan sahabat? Sahabat adalah seseorang man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala al-iman. Wa mata ala al-iman. Yang dimaksudkan dengan sahabat adalah setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa secara langsung ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bihi, dia mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mata 'alal iman, dan dia wafat di atas keimanannya. Itu namanya sahabat. Ya. Setiap orang yang bertemu dengan Nabi, ya, yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi disyaratkan beriman. Ya, karena tidak setiap orang yang bertemu dengan Nabi itu beriman. Ya, seperti ya orang-orang kufar Quraisy, mereka berjumpa dengan Rasulullah, ya, tapi mereka tidak beriman, maka mereka bukan sahabat. Ya, sahabat adalah setiap orang yang berjumpa dengan Nabi dan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian wafat di atas keimanannya, wafat sebagai seorang mukmin, ya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sahabat. Maka seafdal-afdal manusia secara mutlak dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, dan keutamaan sahabat ini jamaah yang Allah muliakan termaktub di dalam nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fadilah sahabat secara umum, ya, itu termaktub di dalam nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa baca dalilnya ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya sebutkan 3. Di antaranya di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29. Surat Al-Fath ya ayat yang ke-29. Kemudian ada di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Dan ada juga di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. At-Taubah ayat yang ke-100. Ya, itu di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya para sahabat adalah manusia-manusia termulia dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama surat apa? Al-Fath ayat 29. Yang kedua surat apa? Al-Hasyr ayat yang ke-9. Yang ketiga surat At-Taubah ayat yang ke-100. Nanti tolong dicek, ya, dibaca, kemudian dibaca terjemahannya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyanjung, ya, memuji para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, saya bacakan ya, di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Bagaimana sanjungan Rabbul Alamin, bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi ya kepada generasi sahabat. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum
bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk ke dalam Islam, orang yang paling terdahulu dan yang paling pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar. Siapa mereka jamaah? Siapa mereka? Para sahabat. Ya. Karena orang yang paling pertama dan terdahulu masuk ke dalam Islam, menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Ya. Orang-orang yang digelari al-muhajirin dan al-ansar adalah para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina taba'uuhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti jalannya mereka dengan baik. Orang-orang yang ikut jalannya para sahabat dengan baik, jalannya muhajirin dan ansar dengan baik, ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dengan sangat indah. Ya khalidina fiha, dan mereka kekal di surga Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Dzalika al-fawzul azim. Itulah ya kemenangan yang besar. Ini menunjukkan bagaimana Rabbul Alamin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyanjung dan meninggikan derajat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi yang mulia, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi yang mulia, manusia terbaik, khairun nas qarni, adalah manusia pada zamanku, ya, yakni manusia yang terbaik adalah manusia pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni generasi yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikut membela Nabi alaihi salatu wasallam, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah generasi manusia yang terbaik dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, itu generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, itu generasi tabi'ut tabi'in. Inilah kata para ulama, ya, 3 qurun yang mufaddalah, 3 generasi yang paling utama dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama generasinya para sahabat, yang kedua generasinya para tabi'in, muridnya sahabat, kemudian generasi tabi'ut tabi'in, ya, yakni murid dari muridnya para sahabat. Itulah 3 generasi terbaik dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menjelaskan ketinggian,
ya, derajat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kata Nabi yang mulia, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Enggak boleh seorang mukmin mencela sahabat. Ya. Kenapa tidak boleh? Kata Nabi yang mulia, fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah subhanahu wa ta'ala, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi yang mulia, demi zat yang jiwaku di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, ya, dia infakkan emas sebesar gunung Uhud, maka infak yang dia keluarkan tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat, meskipun hanya seukuran 1 mud, 2 telapak tangan. Wala nasifah, tidak pula setengahnya, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bayangkan jamaah, ya, infaknya selain sahabat, ya, dibandingkan dengan infaknya sahabat, ya, meskipun secara kuantitas infak orang tersebut lebih besar daripada infaknya sahabat, tapi yang lebih berat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah infaknya para sahabat. Ya. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan sahabat itu. Sampai-sampai Nabi yang mulia melarang orang-orang beriman untuk mencela para sahabat. Tidak boleh. Ya, kita mempergunakan lisan kita untuk menjatuhkan kehormatan sahabat, untuk mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada seseorang, ya, di luar sahabat yang dia berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka infaknya tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat, meskipun hanya setengah mud, 1 telapak tangan. Ya. Apa rahasianya jamaah? Kok bisa? Ya, infaknya sahabat itu lebih berat daripada selain beliau. Ya. Apa rahasianya yang menyebabkan infaknya para sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih utama daripada infak selain sahabat? Jadi antara sebabnya, kata para ulama, yang pertama adalah fadlu as-suhbah, karena mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh selain mereka, yaitu keutamaan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang hanya dimiliki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlu as-suhbah, ya, keutamaan menjadi sahabat Nabi yang mulia. Ya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah sebuah kaum yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilah ini tidak akan dimiliki oleh selain para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kemudian di antara sebabnya, kata para ulama, kenapa nilai infak para sahabat itu sangat berat. Jadi antara sebabnya adalah kekuatan iman dan Islam mereka, kualitas iman dan Islam mereka. Itu yang membuat, ya, nilai-nilai kebaikan mereka sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kualitas hati mereka, kualitas keyakinan mereka, kualitas iman dan Islam mereka. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, ya, sebuah kaidah dalam beramal. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-a'malu la tatafadalu bisuwariha wa adadiha,
Wa innama tatafadhalul a'malu bitafadhuli ma fil qulub. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, amal-amal kebaikan itu tidak berlebih kurang nilai pahalanya semata-mata karena kuantitas amalan itu. Ya. Jadi nilai pahala amalan tidak berlebih kurang semata-mata hanya karena kuantitas amal yang kita lakukan. Wa innama tatafadhalul a'malu bitafadhuli ma fil qulub. Tapi yang paling menentukan dalam berlebih kurangnya nilai amalan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kondisi hatinya, kualitas hatinya. Ya. Maka semakin baik kualitas iman seorang hamba, semakin tinggi nilai amal yang dia lakukan. Ya. Semakin rendah kualitas iman seorang hamba, maka semakin ringan ya pahala dan nilai amal yang dia kerjakan. Maka jamaah yang Allah muliakan, di antara hal yang hendaknya difahami oleh setiap orang-orang beriman di dalam beramal, hendaknya kita berusaha ya untuk mendahulukan kualitas amalan kita dari kuantitas. Hendaknya kita ya mendahulukan memperbaiki kualitas amalan kita sebelum kita berusaha memperbaiki kuantitas amalan kita. Ya. Karena kuantitas amalan sebanyak apapun tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita berusaha membaguskan kualitas amalan tersebut. Bagaimana caranya? Dengan dua hal. Ya. Seseorang membangun kualitas amalannya dengan dua perkara. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal, meluruskan niatnya di dalam beramal semata-mata hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, ya, membaguskan amalan dengan cara mengikuti kaifiyat dan tata cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua cara untuk memaksimalkan kualitas amalan. Dari sisi niat, luruskan niat kita, ikhlaskan niat semata-mata hanya karena Allah. Dari sisi kaifiyat, maka ikuti kaifiyat, tata cara yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah berusaha ya untuk membaguskan kualitas amalan kita, maka setelahnya hendaknya kita berusaha ya memaksimalkan kuantitas amalan kita. Ya. Itu ya kaidah yang hendaknya difahami oleh setiap orang-orang yang beriman. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal-afdal ya manusia dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini para ulama ya menukilkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya bahwasannya disebutkan Abu Hanifah yakni mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan dari sisi afdaliyah, dari sisi ya keutamaan. Lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib. Namun ya dijelaskan oleh para ulama juga bahwasanya beliau rujuk dari hal tersebut. Ya kemudian beliau kembali kepada jumhur ulama bahwasannya yang lebih utama adalah Utsman bin Affan kemudian baru Ali bin Abi Thalib. Ya kemudian Ali bin Abi Thalib sebagaimana ya dalil yang dibawakan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abu Hanifah hanya yakni mendahulukan Ali dari sisi afdhaliyah, keutamaan. Tapi dari sisi
masa kekhilafahan, maka tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasannya khalifah yang lebih terdahulu adalah Utsman bin Affan. Ya, kemudian baru Ali bin Abi Thalib setelahnya. Nah, kemudian jamaah yang Allah muliakan, poin yang berikutnya, ya, poin yang ke-27. Ini juga masih terkait ya dengan seafdal-afdal manusia dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Tsumma afdalun nas ba'da haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-qarnul ladzi bu'itsa fihim kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi lahu minas suhbati ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a ilaihi wa nadhara ilaihi nadratan fa adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarni alladhi lam yarawhu walau laqullaha bi jami'il a'mal kana haula'i alladhina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihi minat tabi'in walau amilu kulla a'malil khair." Kemudian poin yang ke-27, kata Imam Ahmad, kemudian sebaik-baik manusia setelah para sahabat, ya, yang disebutkan pada poin di atas adalah generasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada mereka. Jadi setelah ada pihak-pihak tertentu yang dilebihkan, yang memiliki keutamaan khusus, maka setelah mereka yang utama dari umat Nabi adalah para sahabat secara umum. Ya, para sahabat secara umum. Setiap orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik 1 tahun, ya sebulan, sehari, sesaat, atau pernah melihat beliau meskipun sebentar, maka ia termasuk dari para sahabat. Jadi sahabat itu enggak harus apa, yakni ikut bersama Nabi di sepanjang hayat beliau, tidak. Hatta meskipun dia hanya berjumpa dengan Nabi sesaat, ya, tatkala dia pernah bertemu dengan Nabi meskipun sesaat, ya, maka dikategorikan sebagai seorang sahabat. Ya, sebagai seorang sahabat. Meskipun bertemu Nabi hanya sesaat. Ya, selama dia sudah berjumpa langsung dengan Nabi alaihi salatu wassalam, maka dikategorikan sebagai sahabat. Ia memiliki keutamaan bersahabat sesuai dengan waktu persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keterdahuluannya bersama beliau alaihi salatu wasallam, ia telah mendengar dari beliau dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ya, masuk dalam kategori sahabat. Maka serendah-rendah derajat mereka, yakni para sahabat, serendah-rendah derajatnya para sahabat, masih lebih utama dibanding generasi yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa seluruh amal kebaikan. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat dan mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta orang yang melihat beliau dengan mata kepalanya dan beriman kepadanya walaupun sesaat,
masih lebih utama dikarenakan persahabatannya dengan beliau alaihi salatu wassalam daripada para tabi'in, walaupun mereka mengamalkan semua amal kebaikan. Ya, inti dari poin 27 di sini, jamaah yang Allah muliakan, Imam Ahmad rahimahullahu taala ingin menjelaskan keutamaan sahabat secara umum. Ya. Bahwasanya generasi sahabat itu lebih baik secara mutlak dari generasi setelah mereka. Ya. Dan seseorang dikatakan sahabat, ya, tatkala dia bertemu dengan Nabi meskipun hanya sesaat. Ya, tatkala dia berjumpa dengan Rasulullah meskipun hanya sesaat. Ya, meskipun dia nggak lihat Nabi, tapi pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya, seperti sahabat-sahabat yang buta, ya seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, dia nggak lihat Nabi, tapi dia beriman kepada Rasulullah. Ya, meskipun hanya sesaat, maka setiap sahabat, ya, lebih afdal dan lebih utama dari orang-orang setelah mereka. Ya, ini maksud dari poin yang ke-27 yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, bahwasannya generasi para sahabat adalah generasi terbaik, ya, dari kalangan kaum muslimin, lebih baik, ya, daripada generasi-generasi yang datang setelah mereka. Ya, sampai-sampai tatkala ada orang yang lebih mengutamakan, ya, sebagian tabi'in dari para sahabat, seperti Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Ya, sebagian orang membandingkan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka para ulama ahlu sunnah mengatakan, ya, bahwasannya satu debunya Muawiyah bin Abi Sufyan tatkala dia ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama, ya, dari semua amal kebaikan Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang menunjukkan bahwasannya, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum itu lebih afdal dari orang-orang yang datang setelahnya. Ya. Meskipun orang tersebut, ya, di antara orang yang terbaik pada masanya, orang terbaik pada generasinya, tapi kalau seandainya dibandingkan dengan generasi para sahabat, maka para sahabat lebih tinggi dan lebih utama, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, karena sekali lagi alasannya mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Itu fadlu as-suhbah. Ya, fadlu as-suhbah. Keutamaan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ya, al-ghubaru alladhi dakhala fi anfi Muawiyah fi jihadihi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ya'dil biwara'i Umar ibn Abdul Aziz wa adlihi. Satu debunya yang masuk ke dalam hidung Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, itu mungkin bisa menyamai nilai wara'nya dan keadilannya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ini para ulama ingin menjelaskan bahwasannya gak bisa dibandingkan antara Umar bin Abdul Aziz, ya, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun dua-duanya memiliki keutamaan. Umar bin Abdul Aziz, ya, dikatakan oleh para ulama sebagai khalifah Rashid yang kelima, ya, karena keadilan beliau, ya, karena sifat wara'nya beliau, karena ketakwaan beliau. Tapi semua yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz tidak cukup untuk menyamai fadilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beda generasi. Ya, beda generasi. Ya. Nah, ini dua poin yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala terkait dengan, ya, keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, poin ini sebagai bantahan kepada orang-orang Rafidhah yang mereka, ya, terbiasa mencaci maki para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an.
ya, secara khusus yang mereka sangat benci kepada Abu Bakar dan Umar, ya, yang merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan poin yang berikutnya tentang ya sikap Ahlus Sunnah dalam bermuamalah bersama pemerintah kaum muslimin di pertemuan yang akan datang. Baik, kita lanjutkan setelah ini dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.